Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now. Ulah turis asing di Pulau Bali yang semena-mena semakin meresahkan, mulai dari mengganggu rangkaian perayaan Nyepi, menggunakan plat nomor palsu hingga melakukan pekerjaan ilegal. Beredar video turis asing mendirikan kemah di pinggir pantai saat Hari Raya Nyepi di Bali. Dalam video, sejumlah warga setempat terlihat menegur kedua WNA lantaran berada di luar rumah saat Nyepi. Namun WNA tidak mengindahkan teguran warga dan terjadi percekcokan. Video ini menyebar dan akhirnya viral di media sosial. Sementara itu, sepasang turis asing mengamuk lantaran tidak terima saat pecalang meminta pengguna jalan memperlambat laju kendaraannya. Tidak hanya marah, ia juga menantang pecalang untuk berkelahi. Dinas Kebudayaan Badung Bali menyayangkan insiden tersebut. Terlebih terjadi saat umat Hindu sedang melaksanakan melasti sebagai rangkaian Hari Raya Nyepi. Tidak merasa terganggu. Ini sebenarnya kita harus melakukan edukasi kepada wisatawan, baik itu dilaksanakan oleh pemilik hotel atau sarana penginapan lain tempat wisatawan itu menginap, dan kita semua. Namun di lain pihak ketertiban harus dijaga. Dalam arti kalau sudah melakukan pelanggaran ya harus ditertibkan untuk katakanlah wisatawan dimaksud mengenai surat-surat, mengenai sikap dan juga katakanlah berpakaian pada saat berlalu lintas. Pasca viralnya video, WNA tersebut telah dilaporkan ke kantor imigrasi Ngurah Rai dan saat ini sedang diburu oleh petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan seorang warga negara asing, pemirsa, nekat menguras uang kasir sebuah toko pakaian di Tohpati, Denpasar Timur, Bali. Detik-detik saat pelaku menjalani aksinya terekam oleh kamera CCTV dan viral di media sosial. Seorang warga negara asing nekat menguras uang kasir sebuah toko pakaian di Tohpati, Denpasar Timur, Bali. Detik-detik saat pelaku menjalankan aksinya terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Tampak dalam video tersebut, pelaku dengan leluasa mengambil sejumlah uang di kasir. WNA yang diketahui berasal dari Inggris itu berhasil menggasak uang senilai 1,8 juta rupiah. Sementara sang karyawan diduga tengah dalam kondisi di bawah pengaruh hipnotis. Sadarnya sih kita dibuat linglung sama dia, kita nggak nyadar, kita udah dia disuruh-suruh tuh mau sama dia, disuruh ngambil uang ini, dia ngambil uang ke kasir, kita diemin, udah gitu kita nggak tahu apa yang terjadi. Kejadian bermula saat WNA itu membeli jepit rambut seharga Rp25.000. Pelaku kemudian mengeluarkan 2 pecahan Rp50.000 dan meminta untuk menukarkan uang tersebut. Saat kasir memberikan pecahan Rp100.000, namun pelaku menolak dan mengambil sendiri uang yang dihendakinya di mesin kasir. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Untuk membahas soal maraknya aksi turis nakal di Bali, pemirsa, kami akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayur. Selamat sore, Pak Cok. Selamat sore, Mbak. Salam sehat. Salam sehat selalu, Pak Cok, juga berada dalam kondisi sehat ya, saya harap ya. Pak Cok, ini kasus-kasus dari bule-bule nakal, warga negara asing yang nakal di Bali, semakin lama semakin banyak yang viral begitu, Pak. Apa saja langkah dari Dinas Pariwisata Bali untuk menangani aksi-aksi mereka? Apakah sudah ada yang katakanlah ditangkap, diciduk, diajak bicara begitu, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Memang seiring dengan Bali dibukanya bebas karantina per 7 Maret 2022 dan memberikan pelayanan visa on arrival yang sampai sekarang 86, ada peningkatan kunjungan wisatawan meningkat ke Bali sebesar 2.300.000 orang. Tentu ini banyak juga ada kejadian-kejadian yang bisa kita lihat di media sosial. Pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur Bali, Pak Koster, sangat atensi sekali di awal. Memang kami sudah ditugaskan dari Januari untuk mengantisipasi keadaan seperti ini.
Dan kami ditugaskan untuk membentuk Satgas Tata Kelola Kepariwisataan Budaya Bali. Sehingga kami bisa melaksanakan apa yang menjadi yang tertera di dalam Pergub 28 bahwa Bali inginkan adalah pariwisata yang berkualitas dan bermartabat. Yang berkualitas dan bermartabat itu seperti apa? Komponen pariwisata harus mengikuti ada izin-izin yang sesuai dengan tertera di dalam proses perizinan. Berikut, wisatawan yang datang ke Bali harus pertama menjaga budaya dan lingkungan alam Bali. Salah satunya adalah juga tertib di dalam melakukan lalu lintas dan selalu senantiasa menggunakan sarana wisata melalui perjalanan wisata. Kalau misalnya mungkin bisa digambarkan Pak, biasanya kalau atau dari teman-teman di lapangan begitu Bapak, sanksi apa saja sih yang biasa dikenakan oleh para mungkin kalau kemarin kita bicara mengenai nyepi, ada pecalang, terus kemudian juga dari kepolisian sendiri Pak ketika mendapati ada aksi-aksi tidak menyenangkan, tidak sopan dan juga melanggar aturan hukum gitu dari warga-warga negara asing ini? Pertama, kami memang sebelumnya dengan Polda Bali sudah membentuk tim namanya UKL 1, UKL 2, dan UKL 3. UKL 1 yang menangani tentang lalu lintas, UKL 2 tentang usaha yang kegiatan pariwisata, dan UKL 3 tentang pidana khusus. Nah, tim ini turun melibatkan tidak hanya perangkat daerah Provinsi Bali maupun juga vertikal, ada imigrasi, ada kanun hukum dan HAM, termasuk juga kita melibatkan teman-teman stakeholder pariwisata. Tentu beberapa kita lihat, kalau memang kaitannya dengan keimigrasian, kami kita langsung kita serahkan ke imigrasi menangani untuk hal-hal apa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu yang kita lakukan selama ini, Pak. Nah, untuk yang kemarin kejadian di Lalaya ini, tentu atensi kami selalu berkoordinasi dengan kanwil imigrasi untuk menindak tegas seperti hal ini, karena memang kami sudah sampaikan sesuai dengan ketentuan imigrasi, silakan laksanakan apa yang menjadi tertera dalam ketentuan tersebut. Bikin saya juga penasaran adalah sebenarnya bagaimana sih kebiasaan atau mungkin aturan yang berjalan selama ini di Bali begitu. Ketika kita melihat ada peningkatan yang cukup signifikan, kasus-kasus serupa ini terjadi, terutama pasca COVID-19 mulai menurun di Indonesia seperti itu. Apakah juga ada pembicaraan mungkin dengan dinas imigrasi, kemudian juga kantor-kantor konsulat negara masing-masing yang kita tahu memang sudah terpetakan nih kasus-kasus nakalnya warga negara asing nih berasal dari negara-negara mana saja. Kita sebut saja lah langsung ya, Australia atau Rusia atau Inggris, seperti itu Pak. Pertama memang kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dengan teman-teman komponen pariwisata, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang pertama memang kita tentu juga harus mengedukasi wisatawan dari bandara dan juga tempat-tempat strategis, karena kami bekerjasama dengan GP Bali Asosiasi yang akan memasang apa yang harus boleh dilakukan oleh wisatawan, apa yang tidak. Sehingga benar-benar wisatawan yang datang ke Bali itu memahami bagaimana adat istiadat di Bali, termasuk juga regulasi yang sudah akan diterapkan di Bali maupun di Indonesia pada umumnya. Nah, tentu ini menjadi atensi kami, pemerintah Provinsi Bali ingin menegaskan di momentum tahun 2023 inilah kami ada Perda 5 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali dan Pergub 28 tahun 2020 tentang tata kelola kepariwisataan budaya Bali. Nah, itu jelas apa yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha pariwisata, apa yang harus dilakukan seorang wisatawan, seperti apa yang mereka melaksanakan kegiatan di Bali. Oke, Pak, mungkin ada data sendiri dari Dinas Pariwisata Bali gitu terkait dengan warga-warga negara asing ini tadi dari mana saja atau negara mana saja yang paling sering atau lebih sering terkena kasus seperti itu pelanggaran, baik dari pelanggaran adat istiadat maupun juga pelanggaran aturan hukum di lalu lintas, dan bagaimana perbandingannya begitu antara warga-warga negara asing yang masih taat aturan
di sana? Memang secara umum kami sampaikan, kami tidak mau menyebutkan suatu negara, tetapi yang jelas memang kalau kita lihat perbandingan antara yang melanggar aturan dengan yang sangat tertib di Bali memang masih jauh. Yang orang wisatawan yang datang ke Bali ya masih tertib, tetapi tentu ini juga akan mempengaruhi, walaupun kecil tetapi itu tentu mempengaruhi secara keseluruhan Bali sebagai destinasi dunia yang aman dan nyaman. Sehingga kami sekecil apapun isu-isu yang ada di Bali, karena memang pariwisata itu rentan terhadap itu, kami tetap menjadi atensi kami untuk menyelesaikan penanganan itu. Apapun pelanggaran tersebut tetap harus ditangani, tapi tidak juga mengurangi datangnya para warga negara asing yang juga merupakan jadi salah satu sumber devisa pariwisata kita ya Pak ya di Bali ya. Baik. Betul Mbak, memang pada dasarnya kami tidak pernah melarang wisatawan datang, tetapi memang harusnya wisatawan juga mengikuti apa yang menjadi regulasi yang ada baik itu di Bali maupun di Indonesia. Tapi tentu kami harus juga menyampaikan hal-hal tersebut kepada wisatawan dari negaranya sampai di Bali, sehingga pemahaman tentang Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas dan bermartabat ini bisa dilaksanakan secara baik. Baik, karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Terima kasih Pak Cok Bagus Pemayun, Kepala Dinas Pariwisata Bali atas informasinya dan juga waktunya bersama kami sore hari ini di MNC News Now. Sehat selalu Pak Cok, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak, salam sehat. Sama-sama. Ya pemirsa, ratusan rumah warga di Serang, Banten hancur setelah diterjang angin puting beliung. Kami akan segera kembali dengan informasinya.